Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program Sehati bersama saya Amalia Tina, menyapa pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah, pemirsa dan juga pendengar, kami informasikan bahwa siaran kali ini dapat Anda simak juga melalui Radio Persada FM 102,2 FM dan juga YouTube MTA TV. Dan untuk hari ini, Sehati mengambil tema gizi dan ibu hamil yang tentunya akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Aulia Idris. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini Mbak Aulia, kita akan bahas tentang gizi dan ibu hamil ya Mbak Aulia. Kemarin, pekan kemarin kita sudah bahas debaynya atau adik bayinya nih. Iya. Gizi besi pada adik bayi. Nah, sekarang kita akan bahas gizi pada ibu hamil. Nah, ini mungkin apa saja yang bisa diperhatikan ini tentang ibu hamil gizinya? Iya, ini Mbak Amalia juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, karena mungkin pekan-pekan lalu kita sudah sempat membahas tentang zat gizi besi pada bayi ya. Dan kita juga sudah menyinggung-nyinggung tentang ibunya gitu ya, ibu hamilnya. Sempat saya sounding bahwa kita akan mencoba membahas sebetulnya apa sih yang perlu kita persiapkan dengan kehamilan gitu ya. Karena memang yang namanya hamil itu perlu kita persiapkan dengan baik ya. Dari faktor gizi dan kesehatannya. Kalau kesehatan nanti ranah dokter ya. Tetapi kalau di sini kita lebih membahas ke makanannya, ke zat gizinya, kaitannya dengan kondisi kesehatan ibu yang nanti akan melahirkan bayi, sampai nanti bayi itu dilahirkan dalam kondisi yang sehat walafiat. Begitu juga ibunya. Itu baik. Mbak Amalia. Nah iya, ini kalau ibu hamil ini kan berarti satu tubuh ada dua orang nih Mbak Aulia. Iya. Nah, apakah berarti kita harus makan 2 porsi? Nah ini nanti itu bahasanya nanti akan jauh sampai menuju ke 2 porsi. Tapi sebelum kita menuju ke 2 porsi, sebaiknya kita sebagai calon ibunya itu sudah harus mempersiapkan sejak dini. Nah ini kira-kira persiapannya apa saja nih Mbak Aulia? Iya, itu sebetulnya kalau mau mengandung itu biasanya diawali dari masa remaja dulu, ketika putri ya, remaja putri dia sudah mulai memperhatikan zat gizinya. Sebetulnya untuk wanita nanti ketika dia akan mengandung bayi, itu nanti kan akan ada bayi di dalam perutnya, di mana bayi itu terdiri dari segumpal darah, kemudian ada tulang belulang penyusunnya. Berarti di sana selain unsur gizi besi juga dibutuhkan sumber kalsium ya, atau Ca-nya. Nah, kalsium itu kita bisa dapatkan sejak anak ini masih gadis, masih kecil. Bahkan lebih dianjurkan kalau belum terlambat dari sekarang, ibu-ibu yang punya anak gadis, punya anak-anak perempuan atau cucu perempuan, boleh saya sampaikan sebaiknya minum susu sejak lahir sampai minimal usia 13 tahun tanpa henti. Baik. Lama kan ya? Iya, itu untuk mencukupi kebutuhan kalsiumnya. Kebutuhan kalsium ketika ibu ini nanti mengandung dan ketika ibu-ibu ini sudah menjadi dewasa. Karena sekarang coba kita perhatikan sekeliling kita, ibu-ibu masih muda itu lututnya sakit. Oh iya. Nggak bisa jalan, giginya habis. Yang remaja juga ada Mbak, remaja jompo. Remaja sudah ada. Ya, itu menderita osteoartritis ya, atau kita kenal dengan istilah OA. Itu bisa kita cegah dengan kecukupan konsumsi kalsium sejak dini. Nah, sejak dini itu sejak kapan? Ketika dia masih gadis sampai dia nanti menjadi dewasa produktif, menikah, punya anak, dan kemudian mulai mengasuh putra-putrinya. Itu butuh energi yang sangat banyak. Kekuatan tulang belulang kita itu sangat dibutuhkan di sana. Nah, ini kaitannya gizi ibu hamil tadi, nanti kita akan mengacu ke sana. Apakah benar makan harus 2 porsi? Apakah benar ibu itu tadi harus banyak konsumsi susu? Apakah dia harus banyak konsumsi Fe atau zat besi? Nanti kita akan coba kupas satu persatu sambil membahas mitos-mitos yang ada di masyarakat kita terkait kehamilan.
banyak gugon tuhon ya, ilmu turun-temurun dari nenek moyang yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan itu ternyata salah besar. Akhirnya akibatnya kan hasilnya nanti ke ibu yang hamil, atau calon ibu yang akan hamil, atau ke bayi yang nanti akan dilahirkan. Nah, kita hari ini coba belajar sama-sama ya untuk ibu-ibu, uti-uti, siapa aja bude, Pak Des di rumah, kita belajar sama-sama ya. Baik, kita akan coba buka slide yang pertama, yaitu edisi gizi dan ibu hamil. Nah, ibu hamil ya, itu memang harus makan untuk dirinya sendiri, juga untuk anaknya. Tetapi ini perlu kita ingat bahwa di sini ini kita makan bukan untuk 2 orang. Dalam artian, oh saya harus makan 2 piring ya, 2 porsi ya. Ini kita luruskan. Setiap orang memiliki standar kebutuhan gizi ya. Nah, standar kebutuhan gizi masing-masing orang ini dibagi berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, kondisi fisiologis tertentu, misalnya sedang hamil atau menyusui atau lansia, ini nanti akan beda. Kemudian dibagi lagi berdasarkan apa? Berdasarkan aktivitas, apakah ibu ini bekerja atau tidak bekerja? Apakah aktivitasnya berat atau dia sedang atau ringan? Pekerjaan itu dianggap berat jika dia lebih banyak berdiri. Jadi walaupun kerjanya di pabrik, kalau duduk terus dia kerjanya ringan. Tapi kalau dia banyak berdiri, misalnya chef harus di dapur berdiri itu 8 jam dan sebagainya, itu pekerjaan yang sangat berat. Begitu juga untuk ibu, nanti dia pekerjaannya termasuk berat, ringan, atau sedang. Nah, keadaan-keadaan fisiologis tadi yang berbeda ini akan mempengaruhi angka kecukupan gizi bagi masing-masing orang. Bagi seorang ibu yang hamil akan ada tambahan kalori. Dulu misalnya berat badannya 50 kilo. Maka dia membutuhkan misalnya ya untuk karbohidrat, misalnya dia dibutuhkan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari, misalnya kalau kondisi normal. Nah, pada kondisi hamil dia bisa 2 kali lipat, menjadi 2 gram sampai 2,5 gram per kilogram berat badan per hari, kalikan 50 tadi. Nah, itu baru kebutuhan karbohidrat. Bagaimana dengan protein? Ini sangat penting. Kalau karbohidrat mungkin kita bisa abaikan, karena karbohidrat itu adalah zat yang menghasilkan tenaga. Kalau tenaga tidak digunakan, dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi, sama-sama makan, saya lebih menganjurkan Bapak Ibu konsumsinya justru ke protein. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. 1 gram protein menghasilkan sama 4 kalori. Tapi dari fungsinya, kalau karbohidrat hanya menghasilkan energi dan tenaga, maka protein itu sangat berguna untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, pertumbuhan tubuh manusia secara normal, pembentukan hormon dan lain sebagainya. Sistem imunitas dan kekebalan itu sangat ditentukan oleh protein. Begitu juga ketika seseorang tinggi badan, postur badan, bahkan kecerdasan ini ditentukan oleh konsumsi protein. Yang jadi masalah, protein ini kalau di negara berkembang seperti Indonesia, itu kan kategorinya lauk pauk ya. Telur, tahu, keju, tempe, daging ya, ikan dan lain sebagainya. Ini jatuhnya harganya mahal. Mungkin kita belum bisa mencapai ke sana. Kenapa orang Amerika sama-sama 5 tahun yang di sana segede ini, yang di Indonesia segini? Mereka konsumsinya protein. Mereka tidak minum air putih. Minumnya sehari-hari adalah susu. Padahal susu adalah sumber protein. Nah ini, makanya kita kalau sekarang membandingkan, kenapa ya orang Korea sekarang tinggi-tinggi banget? Kenapa orang Jepang itu sekarang tinggi-tinggi banget? Mereka tuh rata-rata 2 meter tinggi badannya. Nah, status gizi itu sekarang diukur dari tinggi badan. Jadi semakin tinggi, semakin bagus. Nah, ini kita
Jadi enggak, nenek moyang saya kecil. Jangan putus asa. Bisa kita kejar dengan sumber zat gizinya yang tadi dari protein. Proteinnya apa? Telur, aneka lauk pauk ya Bu ya, tahu, tempe, telur, ikan, daging, susu, keju dan sebagainya. Ini kalau memang ekonomi kita mencukupi, akan lebih saya anjurkan konsumsinya berupa protein. Mahal Mbak Lia? Kak, coba ayamnya beternak sendiri. Iya, kita upaya perbaikan gizi. Iya, lah ini tahu tempe juga protein juga, tapi dia hewani ya. Iya. Nabati Mbak. Oh dia nabati ya. Sementara yang kita butuhkan di sini adalah hewani. Oh baik. Kenapa hewani? Karena di dalam protein hewani itu kandungan asam aminotriptofannya lebih mirip dengan tubuh manusia, sehingga ketika dia dikonsumsi, dicerna dan diserap tubuh itu menjadi lebih mudah. Kalau gitu nabati nggak bagus? Bagus. Lebih baik. Tapi secara kualitas lebih bagus yang protein hewani tadi. Jadi bapak-bapak kerja keras siapkan protein hewani nanti untuk ibunya, nggak usah repot-repot untuk bayinya dulu. Karena yang dibutuhkan sini nomor 1 ibu. Iya. Sejak kapan? Kalau bisa sejak masih gadis. Jadi jangan dadakan sudah nikah langsung program pengen punya anak, saat itu baru konsumsinya protein diperbanyak. Ini juga menjadi kurang efisien. Nah kalau keadaannya memaksa untuk mendadak gimana Mbak? Ya, mungkin dia dari gadis nggak konsumsi protein banyak, terus dia hamil baru lihat acara ini mungkin baru sadar, oh ternyata harus konsumsi protein. Kita hanya punya the golden age. 2 tahun kehidupan bayi. Jadi bayi ini akan kita push gizinya 1 tahun dalam kandungan, 9 bulan itu kita anggap 1 tahun, sama 1 tahun setelah dia dilahirkan di tahun pertama. Itu the golden age. Kenapa sih gitu? Itu akan berpengaruh pada jumlah sel otak bayi. Semakin banyak kita konsumsi protein, semakin banyak jumlah sel otak di dalam otaknya yang berupa milea-milea itu dihasilkan. Artinya apa? Kalau mileanya banyak, sambung-sambung di otak itu berupa dendrit tadi, dia bisa terhubung dengan bagus. Akhirnya ini yang menyebabkan seorang anak menjadi cerdas. Kalau jumlah sel otaknya sedikit, otomatis kapasitas memorinya kan juga terbatas. Sekian tera dengan sekian giga misalnya gitu kita bagi. Itu yang menyebabkan kenapa tidak harus seorang itu harus kaya, harus makannya enak, harus tidak. Kita bisa siasati dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Oke, tidak ada protein nabati seadanya. Kalau jumlahnya banyak, mencukupi, insya Allah ini juga akan bagus. Saya tidak bisa beli susu kedelai bisa. Ya, selama tidak alergi ya, karena pada kondisi tertentu ada orang yang tidak kuat. Jadi kalau memang tidak alergi, konsumsi dari kedelai, ngemilnya kacang-kacangan. Ya, nanti kita tadi sudah sampai ke slide. Benarkah kita makan untuk dua orang? Ini sifatnya tentatif. Jadi menyesuaikan. Tetap saya tekankan yang lebih banyak adalah menyesuaikan angka kecukupan gizinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dihitung ya. Untuk protein ditambah. Misalnya sehari butuh 2 gram, pada kondisi hamil tingkatkan menjadi 4 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya sehari biasanya tempe sehari 3 kali, 3 potong, maka boleh ibu nambah jadi 6 potong. Tapi tolong tempenya jangan digoreng. Nanti kita jadi keliru lagi ketika kita banyak makan tempe, proteinnya bagus, di dalam tempe goreng itu terdapat minyak yang sangat tinggi. Sementara sehari kita hanya boleh makan minyak goreng itu 2 sendok makan. Ayo, monggo dihitung gorengannya masing-masing. Kenapa ibu-ibu sekarang, kenapa masalahnya jadi kolesterol? Kenapa masalahnya jadi banyak masalah dengan jadi hipertensi? Dari gorengan-gorengan yang kita konsumsi tanpa kontrol. Karena kita biasa kalau maem gorengan kan nggak cukup 2. Sekresek. Dan itu sudah menjadi budaya di mana-mana. Iya. Karena mungkin ini Mbak, kalau digoreng itu lebih mudah. Lebih mudah, lebih kering, crispy, crunchy, gurih. Betul. Fungsi lemak itu kan membuat gurih. Tetapi ingat, terlalu banyak juga menjadi kurang bijaksana. Terutama pada kasus ibu hamil. Nah ini nanti kita kaitkan, benarkah kita makan tadi
Protein kita tingkatkan, kalori kita tambah, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ibu-ibu nanti begini, pada kondisi hamil itu mual, mudah muntah. Kalau makannya dibanyakin, refleks muntahnya akan semakin tinggi. Jadi biasakan makan dalam jumlah yang sedikit tapi sering. Kalori tidak harus nasi. Ibu-ibu bisa ganti dari ubi, singkong, jagung, kemudian juga bisa dari sagu, ya. Itu merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bisa kita pakai. Bahkan ibu-ibu, kalau misalnya, saya lagi nggak pengen makan nasi, makan daun singkong yang direbus, itu juga karbohidrat. Karena karbohidratnya itu dari seratnya daun singkong tadi. Kalau orang Indonesia kalau belum ketemu nasi bilangnya belum makan. Padahal itu sama aja, ibu makan pecel ya. Itu ibu hamil tadi makan pecel sepiring, misalnya sepincuk gitu ya. Porsinya dibanyakin. Di sana ada togenya, kacang panjang, bunga turi mungkin misalnya kita kasih daun kenikir, kecipir, unsur-unsur daun-daunan yang ada kacang-kacangannya ini akan jauh lebih sehat. Sambelnya sambal kacang, bisa sambal wijen. Nah, pada kondisi seperti ini kita tidak menyadari bahwa kita sudah menambah asupan protein. Pakai telur rebus. Iya. Daripada nasi sama tempe goreng, lebih saya anjurkan sepincuk pecel. Kalau memang lapar boleh ditambah sawut, singkong yang diparut dikukus ya, atau tiwul, atau boleh juga mie. Kan biasanya pecel bakmi. Iya, udah itu yang paling gampang, ibu-ibu pasti tahu. Bisa ngemil itu. Makannya nanti siang kita tambah sayur asem, pakai jagung, pakai bayam ya. Bayam fungsinya untuk asam folat, kecerdasan anak juga. Kemudian lauknya apa? Usahakan kalau bisa yang asin-asin kayak gereh dikurangi ya. Saya takut nanti memicu terjadinya bengkak pada kasus ibu hamil ya. Berarti kalau ikan segar begitu Mbak? Cenderungnya segar. Boleh ikan nila, boleh ikan patin, boleh ikan lele, boleh ikan mas, mujair, tapi lebih bagus lagi ikan laut. Kenapa ikan laut? Yang dari laut itu kaya akan yodium. Ya, dari laut itu lebih kaya mineral, kemudian juga asam lemak omega 3 itu ada di ikan laut. Misalnya kerang dan lain sebagainya boleh, tapi asal ibu ini tidak alergi. Kalau sedikit udang aja sudah memicu gatal, alergi, itu artinya alergi, kita harus stop. Nggak boleh melanjutkan, kita cari pengganti yang lain. Telur rebus bisa kita ganti, botok teri atau botok udang kali, water dan lain sebagainya bisa. Jadi kita bisa menyiasatinya dari sesuatu yang sangat sederhana. Ternyata nggak harus mahal ya Mbak ya? Iya, protein strategi bisa didapat. Ibu-ibu sekarang tambah pinter kok. Pasti ibu-ibu itu udah pinter. Cuma di sini kita bisa tidak mengalahkan rasa menikmati yang enak-enak demi sehat. Demi sehat itu memang perjuangannya berat, tapi hasilnya nanti akan untuk kita. Karena kesehatan itu adalah investasi yang tidak ternilai harganya. Ini apalagi ada investasi baby ya, bayinya. Jadi untuk anak fungsinya apa? Satu, itu protein tadi membentuk janin berkembang sesuai usia. Kalau kekurangan protein, apa yang terjadi? Biasanya satu, bayi rambutnya jarang atau terkadang gundul, nggak keluar rambutnya. Ada kan ya? Ada. Bayi ada yang lebat. Tapi ada juga yang rambutnya tipis gitu ya. Itu biasanya dari konsumsi vitamin B, dari protein kacang hijau. Coba ibu-ibu tiap hari konsumsi air kacang hijau yang direndam air panas, mendidih, airnya yang warnanya hijau itu yang diminum. Nah, kalau mau makan sama ampasnya juga bagus, itu fungsi serat. Karena pada kasus ibu hamil, biasanya juga terjadi kesulitan BAB atau konstipasi. Untuk mengatasinya bagaimana? Banyak cairan, banyak serat. Tadi vitamin B tadi fungsinya tadi untuk
anak ya, supaya rambutnya lebat. Kemudian juga dia tumbuh berkembang sesuai usianya. Dan satu lagi, kalau kekurangan protein, salah satu akibat yang muncul adalah bayi tidak bisa berkembang sesuai usia, bahkan bisa terkadang terlahir cacat. Organ-organ tidak bisa terbentuk dengan sempurna. Baik, ini berarti nutrisi dan juga gizi untuk ibu hamil ini perlu benar-benar diperhatikan ya Mbak ya? Sangat perlu diperhatikan. Ya, tidak hanya porsinya aja yang ditambah, tapi gizi dan nutrisinya juga harus macamnya, diperhatikan. Kualitasnya, kuantitasnya akan kita perhatikan. Terutama tadi protein ya Mbak ya, untuk perkembangan bayinya juga dan kesehatan untuk ibu hamilnya juga. Iya. Nah Mbak, ini akan kita lanjutkan setelah berikut ini ya Mbak ya. Dan pemirsa dan juga pendengar, ini tidak lupa juga kita mengundang untuk yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553 3000. Akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar, kembali lagi dalam program Sehati, masih bersama saya Amalia Tina dan juga narasumber kita Mbak Aulia Idris. Tadi pembahasannya dengan tema gizi dan ibu hamil. Ini tadi kita sudah bahas tentang penambahan gizi pada ibu hamil harus diperhatikan 2 porsi, tidak berarti 2 porsi makanan ya Mbak ya, yang ditambah adalah nutrisinya begitu. Nah, ini mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang apa nih Mbak? Iya. Tadi protein tadi kita bahasnya kan kalau kurang itu bayi tidak berkembang sempurna. Yang kedua, bagi ibu bermasalah pada ASI. Akibatnya kalau ibu kekurangan cadangan ASI, maka dia tidak bisa menghasilkan ASI yang berkualitas. Baik secara kuantitasnya atau bisa juga secara kualitasnya. Nggak cukup jumlahnya, nggak bagus mutunya juga gitu ya. Apa saja bahan baku ASI yang perlu kita persiapkan ketika ibu itu masih mengandung adalah konsumsi protein supaya cadangan protein di dalam tubuhnya itu banyak. Baik itu konsumsi susu, daging, ikan, telur ya. Kemudian banyak makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, camilannya juga berupa protein. Cadangan kalsium harus cukup supaya gigi geligi, kemudian juga tulang belulang bayi nanti juga terbentuk sempurna. Selain itu, pada kondisi ibu hamil tidak mengalami gangguan gigi geligi. Sering ibu hamil itu sakit gigi. Sebetulnya itu apa? Atau aduh encok, pegelinu, pegel-pegel terus. Itu adalah manifestasi bahwa pembentukan tulang belulang dari janin yang sedang dikandung itu mengambil dari cadangan kalsium yang ada di dalam tubuh ibu. Kalsium pada tubuh manusia itu ada di tulang, kemudian ada di gigi geligi. Makanya sakit giginya. Atau kalau enggak ya tulangnya itu pegel-pegel. Nah, ini yang ditakutkan nanti lama-lama terjadi jangka panjangnya terjadi OA atau osteoartritis atau pengeroposan tulang yang bila dibiarkan bisa menyebabkan kelumpuhan karena tidak bisa jalan. Ya, ini bisa kita cegah. Jadi kebutuhannya protein, kalori, karbohidrat. Ibu-ibu juga sayuran. Kadang-kadang dalam masyarakat kita mbak-mbak itu nggak mau makan sayur. Pengennya yang kering-kering, sudah makan nasi sama keremesan. Atau ibunya sudah membiasakan sejak kecil senangannya telur ceplok, udah telur ceplok aja dari kecil gitu ya. Sayurnya ini penting. Kenapa? Sayur dan buah-buahan ini merupakan sumber vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu mikronutrien, dibutuhkan dalam jumlah sedikit di dalam tubuh kita, tapi kalau tidak dipenuhi bisa menyebabkan sakit. Ibaratnya tubuh manusia kalau kendaraan kan perlu bahan bakar tuh bensin, ada olinya. Nah ini katalisnya adalah vitamin dan mineral tadi. Jadi kalau kita sudah makan bergizi banyak, merasa itu sudah cukup. Kalau unsurnya tidak terpenuhi, vitamin mineralnya juga nggak ada, nanti tidak bisa berfungsi dengan optimal. Ya ini untuk kebutuhan vitamin dan mineral juga perlu karena semua salah satu fungsi dari penyerapan zat gizi besi itu butuh vitamin C. Jadi kalau kita sudah banyak makan hati ayam, telur, ikan, susu, vitamin C-nya kurang, buahnya kurang, sayurnya kurang,
ini juga bisa menyebabkan besi tidak bisa diserap oleh tubuh. Karena ketika besi itu beredar di dalam tubuh manusia, dia akan dibawa bersama oksigen dan di sana juga akan dibantu oleh adanya unsur vitamin C untuk mengikat oksigen tadi. Nah, ini kenapa kebutuhan zat besi pada ibu hamil juga penting. Dari mana dapatnya? Kalau makan sendiri tadi tidak mampu, tidak sanggup, ke bidan tiap bulan tadi untuk periksa kehamilan dengan USG, dengan periksa kandungan, ini bisa diukur apakah bayi kita sudah cukup berat badannya, apakah ibu yang hamil sudah cukup berat badannya, kemudian juga ada cek darah, apakah hemoglobin bagi dari ibu yang hamil ini juga sudah memenuhi, ya. Nah, kemudian ketika dia sudah dipenuhi unsur zat gizinya, dari pihak rumah sakit, bidan atau dokter kandungan yang merawat, biasanya akan ada tablet gizi besi dalam bentuk preparat atau tablet tadi ya. Itu hanya bisa diminum biasanya malam karena efeknya ngantuk. Siapa saja yang boleh minum tablet besi? Ini biasanya untuk para wanita, kemudian untuk remaja sekarang butuh karena banyak juga anak remaja yang kekurangan zat gizi besi, dan zat gizi besi atau anemia, kekurangan zat gizi besi ini merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Kekurangan kalori protein, kekurangan vitamin A menyebabkan gangguan mata, kekurangan vitamin kekurangan yodium, kemudian juga kekurangan zat gizi besi. Kalau kekurangan yodium yang muncul adalah gangguan gondok, ya, pembesaran kelenjar gondok. Kemudian kalau pada kasus pada kekurangan gizi besi itu terjadinya anemia. Anemia tidak hanya terjadi pada ibu hamil dan menyusui, tetapi juga terjadi pada semua kelompok umur, bahkan saat ini sudah indikasinya menyerang pada kalangan remaja. Jadi penyebabnya apa? Itu tadi kekurangan konsumsi makanan yang bergizi, pemilihan menu yang mungkin kurang tepat, kurang lengkap, kemudian hanya makan mungkin hanya dengan satu unsur, sudah hanya makan french fries dengan ayam goreng misalnya ya. Udah junk food yang kita konsumsi tapi tidak sehat. Kalau misalnya junk foodnya dikonsumsi dengan yang sehat-sehat, tambah salad, tambah aneka sayuran, itu kan sebenarnya tersedia, tapi kita kan nggak mau beli. Karena tidak menyukai. Satu, kita tidak suka dulu masalah sayur. Atau kita makan banyak buah. Buahnya gimana cara makan biar banyak? Di jus. Jangan ditambah dengan susu kental manis, tidak ditambah sirup, tidak ditambah gula, tapi biarkan buah-buahan itu rasanya manis alami. Manis alaminya gimana? Di blender tanpa penambahan air. Kalaupun ditambah hanya 2-3 sendok. Jadi jadinya nanti itu seperti smoothies ya. Jadi lembut, tapi dia betul-betul rasanya asli buah. Mau pepaya, mau pisang. Itu kita tidak sadar kalau di blender dengan cara seperti itu tanpa air, apalagi ditambah es batu dan lain sebagainya. Nanti setelah di blender masukin kulkas, jadi dingin. Tapi tanpa ada penambahan unsur air, maka buah ini tidak akan hambar. Rasanya pasti akan enak karena bawaan buah sendiri sudah manis dari sana. Misalnya mau blewah, mau semangka, mau pepaya bisa. Ini juga untuk ibu hamil penting ya. Jadi unsur mineral dan buah-buahan. Jadi mitos yang mengatakan atau kebiasaan kita sebelumnya yang saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah. Hati-hati, nanti ibu bisa tidak menghasilkan ASI. Kalau ASInya tidak dihasilkan, maka ibu akan rugi bandar. Rugi bandarnya mana? Udah belinya mahal. Susu itu kan mahal banget. Susu mahal. Yang kedua, ciptaan Allah itu adalah yang terbaik. Kelebihan ASI itu satu, mendekatkan ibu dan anak. Yang kedua, dia itu mengandung imunoglobulin. Dia mempunyai sistem imunitas yang bagus yang dimiliki oleh ASI dan tidak bisa dihasilkan oleh susu sapi semahal apapun. Jadi jangan pernah bangga kita memberikan susu sapi yang paling mahal. Itu tidak lebih baik daripada ASI. Allah tetap ciptakan yang terbaik. Bagaimana caranya? Fitrah manusia pasti bisa menyusui, tergantung usahanya. Kapan? Sejak usia 7 bulan ibu harus sudah perawatan. Perawatan mayudara dengan masas, dengan ini bidan nanti yang akan melakukan dan mengarahkan kita banyak konsumsi itu tadi protein dan sebagainya. Jadi ketika bayi sudah
lahir semuanya ready to use, sudah siap. Oh, jadi siap ini untuk dihasilkan. Jangan bingung ketika habis lahir, aduh kok nggak bisa menghasilkan ASI. Dan itu 3 hari pertama itu yang disebut dengan kolostrum, harus diberikan kepada bayi. Jangan sampai hilang. Warnanya apa? Kolostrum itu warnanya bening ke kuning-kuningan. 1 sendok hanya 2 sendok saja hasilnya, tapi itu sudah mencukupi untuk bayi. Jangan pernah kenalkan bayi dengan susu formula. Susu formula itu artinya susu buatan untuk bayi yang dilahirkan kurang dari usia 6 bulan. Itu disebut susu formula. Nah, kalau di atas 6 bulan itu sudah bukan susu formula, susu bayi. Susu bayi. Nanti lebih salah lagi, kita lebih murah lagi susunya adalah susu kental manis. Nah, itu bukan susu ibu-ibu, itu adalah sirup gula rasa susu. Itu untuk bikin kue, untuk bikin es, bukan untuk minuman penambah protein. Baik bagi ibu hamilnya, saya sukanya itu, iya pasti suka, itu manis, iya kan? Semua yang manis itu orang suka, bayi juga suka, tapi dibiasakan anak-anak tidak kenal manis. Nah, nanti antara susu yang mahal dengan susu yang tidak mahal, itu bedanya adalah ketika susu bubuk itu rasanya manis, itu biasanya pasti akan lebih murah. Karena apa? Susu bubuk itu dicampur dengan serbuk gula. Makanya harganya lebih murah. Harganya murah. Makanya nanti kalau ibu-ibu ke toko mau beli susu, perhatikan baca label. Proteinnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, sukrosa atau gula pasir itu adalah gula pasir yang ditambahkan di dalam susu. Semakin besar persentasenya, maka kandungan proteinnya akan menjadi semakin rendah. Dan jadinya kualitas susu juga akan menjadi semakin rendah. Yang dibutuhkan adalah protein. Jadi kalau bisa ibunya sendiri, buat apa kita beli ibu-ibu? Jadi uangnya ditabung aja untuk makanan yang bergizi bagi ibunya. Jadi anak itu hanya butuh ASI ibu. Sampai kapan? Sampai 2 tahun. Tetapi ingat, 6 bulan pertama disebut ASI eksklusif. Eksklusif itu artinya apa? Tidak ada penambahan apapun, termasuk air putih, madu, dan lain-lain. Belum boleh. Kenapa tidak boleh madu? Pada bayi belum dihasilkan enzim untuk mencerna tadi, ya. Nanti kalau dia sampai ini dipaksakan, ya, dia tidak bisa, di dalam tubuhnya bayi itu dia tidak bisa mencerna dengan bagus. Akibatnya bayi bisa diare, bisa terjadi gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Ingat, 6 bulan pertama saja eksklusif ibunya, berikan ASI sekehendak setiap saat. Ya, boleh gitu ya. Kalau nanti mulai mengajarkan anak, mulai disiplin, ada hitungannya. Tetapi tidak ada diet bagi bayi dan tidak ada diet bagi ibu, kecuali atas saran dokter. Misalnya ibu menderita penyakit menular atau menderita penyakit tertentu yang tidak diizinkan untuk terjadi kontak langsung dengan bayi yang akan disusui, maka baru kita menggunakan susu formula. Jadi tidak boleh ide sendiri tambah susu, anaknya kurang kenyang. ASI itu kalau kualitasnya bagus, kental, tandanya ASI bagus apa? Anak itu biasanya berat badannya bagus. Walaupun ASI, ya itu tidak ditambah susu apapun, tidak ditambah apapun, anak itu akan lebih, anak sehat itu tidak dilihat dari berat badan, tetapi dari ketahanan tubuhnya. Dia menjadi lebih imun, tidak mudah sakit, berkembang sesuai usia, kemudian perkembangan secara gerakan, motorik, semuanya akan berkembang sesuai usia. Nah, kita kembali lagi, apa yang terjadi ketika ibu tidak memenuhi kandungan gizi dari makanannya? Bisa berakibat, tadi susah BAB ya, terjadi konstipasi. Yang kedua, kalau ibunya berlebihan, banyak makan gula, karbohidrat dan sebagainya, satu, bayi menjadi sangat besar sehingga kesulitan untuk dilahirkan normal. Yang kedua, ibu bisa menderita diabetes gestasional. Pada ibu hamil itu bisa muncul diabetes. Ya, itu terjadinya justru ketika dia sedang mengandung. Bagaimana kita tahu? Ini gunanya kita kontrol prenatal. Berkunjung ke dokter atau ke bidan itu usahakan 1 bulan sekali. Ya, atau setidak-tidaknya 3 kali selama masa kehamilan. Itu paling parah. Tapi sekarang kenapa? Kan tinggal di puskesmas ada dokter, ada bidan.
Mudah untuk apa? Mengetahui jika kita ada kelainan, mengetahui jika bayi itu beratnya kurang, mengetahui jika bayi ternyata sungsang, mengetahui kelainan-kelainan yang mungkin muncul, sehingga bisa diantisipasi sejak dini. Kalau ibunya kurang darah, nanti ibunya ditambah darah. Oh, ibunya beratnya kurang, nanti akan diantisipasi. Bahkan ketika bayinya sungsang, tidak sesuai letaknya, maka dokter juga akan mengetahui sejak dini. Nah, ini kalau kita tahu bukan untuk takut ya, Mbak. Tapi kita menjadi lebih siap. Nah, disinilah pentingnya mempersiapkan kehamilan sejak dini dengan kondisi gizi yang sehat untuk ibu juga anak yang dikandung. Baik, dan ini berarti tadi ya sudah clear tadi ya, bukan untuk dua orang, ini artinya 2 porsi, bukan berarti nutrisi atau gizinya diluruskan. Juga harus cukup nutrisi dan gizinya yang ditambah, protein, cukup. Vitamin, mineral begitu. Lalu untuk konsumsi susu untuk ibu hamil ini bagaimana? Ya, untuk konsumsi susu usahakan dia minum pagi sore. Menambah susu, kebutuhan proteinnya dari susu. Nah, susunya susu apa? Susu sapi boleh, susu kambing bisa, ya. Tapi kalau ibu ini mengalami alergi tertentu, maka lebih dianjurkan susunya bukan susu full cream. Susu full cream itu yang tinggi adalah lemaknya. Yang kita butuhkan tadi protein ya. Maka kalau protein yang kita butuhkan adalah susu skim. Skim milk, atau kita kenal kemasannya tulisannya low fat. Untuk ibu-ibu ya. Tapi kalau susu tadi mual, kita masukkan saja di dalam masakan, ditambahkan di dalam puding, ditambahkan di dalam kroket, stuk makaroni dan lain sebagainya, ini bisa. Begitu. Baik, berarti ini untuk ibu dan juga Deba yang ada di perut ini makin banyak persiapan ya Mbak ya. Harus makin teliti ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini kalau mau persiapan kehamilan harus makin teliti. Ini mungkin kalau misalnya nih Mbak keadaan ya memaksa untuk tidak bisa beli misalnya susu atau protein-protein, tadi bisa diakali dengan yang kacang-kacangan kalau proteinnya ya. Kalau susu? Kalau susu kita juga bisa perlu banget atau protein sangat perlu ya. Sangat perlu, tetapi kita bisa gantikan minimal dengan protein setara telur, PST. Sehari kalau ada balita di rumah, minimal konsumsi 1 telur sehari ini untuk mencegah stunting. Nah, nanti stunting atau kurang gizi pada ibu hamil juga bisa dari telur. Telur kan tidak terlalu mahal. Nah, karena pada kondisi dewasa itu kolesterolnya berbahaya. Kalau untuk anak-anak kan kolesterol penting untuk membentuk kecerdasan. Kalau untuk pada dewasa itu kuning telurnya itu bahaya. Kuning telurnya kita bisa sisihkan, kita konsumsi putihnya saja. Itu ya untuk ibu yang tadi hamil. Susu ya sudah, kita bisa beli full cream, bisa itu nggak terlalu mahal ya, udah sehari sekali. Atau kita bisa juga banyak, tapi nggak bisa ya susu terus kita ganti minum santan misalnya begitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Kita tetap konsumsinya kacang-kacangan. Itu nanti tujuannya apa? Kan ini masuk ke dalam tubuh kita ya. Tadi bisa ngemil kacang kedelai rebus, ada edamame, ada kacang tanah rebus, ada apa ya, kacang-kacangan yang bisa kita rebus di sekeliling kita, kecipir dan sebagainya. Urapan, lalapan, apa itu yang ibu-ibu tuh suka seger-seger itu, berambang asem, tempe gembus ya. Gembus itu kan asalnya dari ampas pembuatan tahu ya. Nah, itu jadi juga ada unsur kedelainya gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa, karena kehamilan ini hanya sekali atau mungkin hanya beberapa kali dalam kehidupan, mohon dipersiapkan dengan baik supaya kita juga mendapatkan hasil semaksimalnya, karena daripada nanti kita gelo gitu ya. Nggak bisa dikejar lagi. Ingat, golden age, 1 tahun di kandungan, 1 tahun di luar kandungan. Sudah. Setelah 2 tahun itu bayi tidak bisa melakukan apapun kecuali mengejar berat badan dan tinggi badan. Tapi kecerdasan intelijensinya itu tergantung di 2 tahun pertama. Wallahu alam, Allah maha baik, maha adil. Tapi tetap tugas kita adalah ikhtiar semaksimalnya. Karena ini ada ilmunya, sudah dipelajari, ada jurnalnya, dan semuanya sudah dibuktikan. Nanti insya Allah dengan keadaan ini kita bisa menghasilkan generasi yang jauh lebih sehat, jauh lebih baik daripada kita. Baik, nah ini terakhir nih Mbak. Kalau misalnya ibunya susah makan waktu hamil,
Nah ini gimana? Iya, porsinya kecil Tipsnya? tapi sering. Biasanya susah makan hanya di trimester pertama. Oke. 3 bulan pertama. Bulan-bulan berikutnya ibu makan akan banyak. Ingat, boleh dikejar tapi ingat yang dibutuhkan adalah jumlah zat gizinya. Macam zat gizinya, cari kualitasnya yang bagus. Makan jumlah kecil tapi sering, krekes nggak harus nasi, kemudian juga macamnya banyak. Stimulasi yang kira-kira memicu mual dan sebagainya kita bisa atasi dengan misalnya lemon, ya, yang harum. Buah itu misalnya pepaya kita potong-potong, dikeceri jeruk lemon, begitu ya. Kita makan buah sirsak, ya, itu akan lebih banyak vitamin C-nya, seratnya juga dapat. Kemudian juga mengantisipasi ibu yang mual. Mudah-mudahan dengan konsumsi yang kecil-kecil tadi, tapi sering bisa mengatasi ibu yang merasa mual. Kurangi gorengan ya, kurangi juga kuah yang kental-kental kayak santan, karena itu juga akan memicu terjadinya mual. Baik, nah ini banyak sekali yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil dan juga di bayi yang ada di perut tentunya ya Mbak ya. Ini untuk ibu hamil dijaga terus tentunya kesehatannya dengan cara konsumsi nutrisi, vitamin, mineral yang cukup untuk ibu dan juga adik bayinya. Ini terima kasih sekali Mbak Aulia untuk materinya hari ini, ilmunya hari ini untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang menyimak ini dapat calon ibu juga calon ibu juga dapat ilmu baru, pengetahuan baru tentang bagaimana persiapan kehamilan agar kehamilan dilaksanakan dengan menyenangkan sebaik-baiknya ya kita nikmati. Menyenangkan dan sebaik-baiknya dinikmati. Terima kasih sekali Mbak Aulia. Sama Mbak Maria. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dan juga pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Sehati hari ini, terus saksikan program Sehati tiap hari Kamis pukul 10 hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.